Selamat pagi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Pagi GKO Cibitung. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur. Kembali kami menghadap-Mu mengucap syukur atas hari yang baru, serta nafas kehidupan yang boleh kami terima di pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, karena kami diberikan istirahat tidur yang cukup, yang tentunya berguna bagi jiwa raga kami. Sebelum kami menjalani aktivitas kami pada hari ini, kami mohon Allah menyertai kami melalui firman-Mu dan Roh-Mu yang kudus, menerangkannya itu di dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Judul renungan hari ini adalah yang tidak kita lakukan. Saudara, ada seorang pria muda yang sangat kaya. Ia memiliki banyak harta. Usahanya sebagai pengusaha bisa dibilang berhasil, meskipun masih dalam tahap rintisan. Ia baru memulainya selama 6 bulan. Sayangnya, ia suka dengan kesendirian. Ia tidak pernah bergaul dengan banyak orang, termasuk dengan tetangga di sekitar tempat tinggalnya. Waktu yang ia miliki ia habiskan untuk bekerja. Suatu hari sepulang dari gereja, ia melihat rumah tetangganya kebakaran. Melihat asap mengepul pekat, ia beranjak dari duduknya hanya untuk menutup pintunya supaya asap itu tidak masuk ke dalam ruangannya. Sepintas, pria dalam kisah di atas tidak melakukan kesalahan. Ia kaya karena rajin bekerja, bukan karena mencuri atau korupsi. Peristiwa kebakaran di rumah tetangganya terjadi bukan juga karena kesalahannya. Bisa dikatakan ia bersih, tidak berdosa. Persis seperti yang dilakukan oleh seorang imam dan orang Lewi yang kebetulan lewat di jalan di mana ada orang yang sedang sekarat karena habis dirampok. Apa yang dilakukan imam dan orang Lewi itu sehingga ia bisa disalahkan? Tidak ada, karena memang tidak melakukan apa-apa. Namun justru itulah kesalahan utama mereka, yaitu melakukan apa yang harusnya mereka lakukan. Karena berdosa, saudara, bukan karena melakukan sesuatu, tetapi kadang-kadang berdosa adalah karena kita tidak melakukan apa yang seharusnya. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tidak hanya bersih dari kesalahan atau melanggar hukum. Tidak melanggar hukum saja tidak cukup bagi Tuhan. Jangan memiliki pemahaman asal tidak berbuat salah cukuplah. Bukankah firman Tuhan berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kita seringkali berbuat dosa bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi justru karena apa yang tidak kita lakukan. Ingatlah bahwa lawan kasih bukan hanya kebencian, tapi juga diam, pasif, egois, tidak peduli. Ketika kita memutuskan untuk fokus pada hidup kita sendiri dan tidak peduli dengan sesama, sesungguhnya kita tidak lagi hidup di dalam kasih. Dan orang yang tidak hidup di dalam kasih jelas adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan itu kasih adanya. Ingatlah saudara, tidak cukup hanya bersih dari kesalahan, tetapi kita harus berbuat sesuatu untuk sesama kita. Karena berdosa tidak selamanya karena melakukan sesuatu. Berdosa juga bisa terjadi karena kita tidak melakukan yang seharusnya. Amin. Bapa di surga,
Kami sadar bahwa setiap hari baru adalah bukti kasih-Mu atas diri kami, agar kami bisa terus memperbaiki sikap dan perbuatan kami. Dari apa yang kami dengar dan koreksi firman Tuhan atas diri kami, dampingilah kami di sepanjang hari ini ya Bapa, agar apa yang sudah kami dengar dapat kami lakukan, dan apa yang kami kerjakan ada dalam tuntunan dan pertolongan Tuhan. Kiranya hari ini kami disertai Tuhan dan dibuat berhasil adanya. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera buat saudara sekalian. Tuhan memberkati. Shalom.